Soraya menyeringai dalam hati. Kepercayaan dirinya kembali. Lagi pula Kalila tidak punya siapapun di sisinya sekarang. Dan yang lebih penting, Trevin pasti lebih mempercayai kata-katanya daripada Kalila. Kalila, Trevin sama sekali tidak mencintaimu, katanya dengan nada penuh kemenangan. Dia hanya bersikap baik karena rasa hormatnya pada kakek Hun. Jika kau masih ingin mempertahankan sedikit harga diri sebagai putri tertua keluarga Wen, pergilah. Kau dan anakmu seharusnya menghilang selamanya. Berhentilah mengemis belas kasihan Trevin. Soraya berteriak penuh kemarahan. Kata-katanya menohok Kalila dalam-dalam, seolah ada pendarahan di hatinya, dan tubuhnya terasa membeku oleh hawa dingin yang tiba-tiba menyerang. Namun tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya. Ia tetap diam. Soraya tersenyum penuh kemenangan. Diamnya Kalila berarti kata-katanya telah mengenai sasaran. Betapapun kerasnya kau berusaha, satu-satunya wanita yang Trevin cintai di dunia ini adalah aku, Soraya Hook. Nada suaranya penuh percaya diri. Lalu, seolah belum puas, Soraya kembali menaburkan garam di luka Kalila. Trevin selalu menyempatkan diri untukku, tidak peduli seberapa padat jadwalnya. Dia menonton film bersamaku, memasak untukku, mengingat ulang tahunku, bahkan memilih hadiah yang kusuka. Ucapnya, dia selalu ada untukku, berbisik kata-kata cinta di telingaku. Kalila, ini semua adalah hal-hal yang belum pernah dia lakukan untukmu kan? Wajahnya berseri-seri saat mengatakannya. Namun, Kalila hanya tersenyum tipis. Matanya tetap dingin. Aku percaya Trevin peduli padamu, berdasarkan kata-katamu. Tapi klaimmu bahwa dia mencintaimu. Kalila tertawa kecil. Itu masih bisa diperdebatkan. Soraya mengerutkan kening. Karena jika Trevin benar-benar mencintaimu seperti yang kau katakan, lanjut Kalila dengan nada santai, kenapa dia tidak menikahimu setelah perceraian kami? Tambahnya, sebaliknya, dia terus menggangguku, bahkan mengurungku di rumah ini. Soraya terdiam. Kalila mendekat, menatapnya dengan tajam. Kau selalu menjadi seorang simpanan Soraya. Tidak peduli berapa lama kau tinggal di rumah ini, statusmu tetap sama. Dan itulah perbedaan antara kita berdua. Wajah Soraya seketika pucat pasi. Nada suara Kalila begitu datar, tapi dampaknya menghantam Soraya seperti tamparan keras. Soraya tahu, hal yang paling dibencinya adalah disebut sebagai simpanan Trevin. Meskipun banyak orang di internet mendukung hubungannya dengan Trevin, tidak sedikit yang menghina dan menyebutnya sebagai perusak rumah tangga. Dan sekarang, Kalila mengatakannya tepat di wajahnya. Jika bukan karena campur tanganmu, Trevin dan aku pasti sudah bersama sejak lama. Soraya berteriak, wajahnya merah karena marah. Kau yang datang di antara kami. Tambahnya lagi, Kalila terkekeh. Aku, yang datang di antara kalian. Matanya berkilat dingin. Soraya, jangan lupa. Langkahnya maju, membuat Soraya otomatis mundur selangkah. Trevin dan aku tumbuh bersama. Kami sudah saling kenal sejak kecil. Dan kau baru muncul dalam hidupnya setelah dia dewasa. Soraya menggigit bibirnya. Perlu kuingatkan bagaimana aku bisa mendapatkan posisi sebagai Nyonya Hun. Soraya semakin pucat. Tubuhnya menegang, dan tanpa sadar ia kembali melangkah mundur. Namun Kalila tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Jika kau tidak membius Trevin malam itu, aku mungkin tidak akan pernah menjadi Nyonya Hun. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. Lucu, bukan? Tambah Kalila. Wajah Soraya berubah drastis. Kalila melihatnya gemetar. Sangat jelas, Soraya tidak pernah menyangka bahwa Kalila mengetahui kebenaran itu. Tampaknya bahkan Trevin sendiri tidak tahu betapa liciknya, gadis kecilnya yang manis ini. Tapi tenang saja, Kalila menambahkan dengan suara tenang, aku tidak tertarik pada Trevin lagi. Kau bisa memilikinya. Matanya penuh ejekan. Lagi pula, hubungan antara pembohong dan penipu memang ditakdirkan untuk bertahan lama bukan? Kalila, siapa yang kau maksud? Soraya berteriak marah. Kalila mendesah malas. Menurutmu siapa lagi? Ia tidak tahan dengan permainan kecil Soraya. Kalila sudah cukup lama mengabaikan keberadaan Soraya di rumah ini. Namun wanita itu justru memancingnya. Soraya, jika kau punya waktu luang, lebih baik kau fokus mempererat hubunganmu dengan Trevin. Nada suaranya santai, seolah percakapan mereka barusan tidak pernah terjadi. Dan kalau bisa, tolong yakinkan dia untuk mengizinkanku pergi dari rumah ini secepatnya. Agar aku bisa bersantai, ucap Kalila lagi. Setelah mengatakan itu,
Kalila membalikkan badan dan melangkah pergi. Namun baru beberapa langkah, suara Soraya kembali terdengar. Kalila, tahukah kau apa yang sebenarnya kupikirkan tentang anakmu? Kalila berhenti. Aku berharap dia tidak pernah ada. Suara Soraya penuh kebencian. Aku membencinya, sama seperti aku membenci ibunya. Tambah Soraya. Kalila membeku. Darahnya terasa seperti berhenti mengalir. Nafasnya tercekat, namun ia menolak untuk menunjukkan kelemahan. Jari-jarinya mengepal erat, kukunya menekan ke dalam telapak tangannya hingga hampir melukai dirinya sendiri. Ia menahan napas, memaksa dirinya tetap tenang. Jika kau berani melakukan sesuatu pada anakku. Suaranya rendah dan serak. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja. Soraya tertawa pelan. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menoleransi keberadaan anak Trevin yang bukan berasal dariku? Soraya tersenyum dingin. Senyum yang tidak terlihat oleh Kalila, karena ia masih membelakanginya. Hanya aku yang berhak melahirkan anak Trevin Hun. Pupil mata Kalila bergetar. Jari-jarinya semakin menekan ke telapak tangannya. Soraya, apa ia benar-benar berani melakukan sesuatu pada anaknya? Saat ia berbalik, mata mereka bertemu. Namun begitu itu terjadi, Soraya langsung menjatuhkan kepura-puraannya. Wajahnya berubah menjadi ekspresi penuh kepedihan, seolah ia adalah korban dalam situasi ini. Tapi Kalila tidak tertipu. Sayang sekali, Soraya berbisik pelan. Matanya menatap kukunya dengan santai. Anak dalam perutmu datang ke tempat yang tidak diinginkan. Ancaman itu bukan hanya sekadar kata-kata kosong. Soraya sungguh-sungguh. Dan untuk pertama kalinya Kalila merasa benar-benar takut. Soraya pasti memiliki dukungan atau koneksi yang kuat sehingga begitu percaya diri mengucapkan kata-kata itu di hadapan Kalila. Namun kemarahan Kalila segera mengambil alih, menenggelamkan rasa takutnya. Dia adalah seorang wanita yang sudah bercerai dan akan segera pergi dari hidup Trevin. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah anaknya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merampasnya. Tangannya gemetar karena marah. Emosi yang saling bertentangan membuatnya sulit berdiri tegak, sedikit terhuyung, lalu mengulurkan tangan untuk bersandar ke dinding. Kalila menguatkan hatinya. Dengan langkah teguh, ia mendekati Soraya dan tanpa ragu mengayunkan tangannya lalu menamparkan wajah wanita itu. Plak, ruangan yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi suara tamparan yang tajam. Soraya yang tidak siap, akhirnya terhuyung ke belakang dan jatuh ke lantai. Dia menutupi pipinya yang panas dan menatap Kalila dengan tidak percaya. Kau berani memukulku. Suara Sorayan bergeta, namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Plak, sebuah tamparan lagi mendarat di sisi wajahnya yang lain. Telapak tangan Kalila memerah akibat kekuatan tamparannya, menatap Soraya yang terduduk di lantai dengan ekspresi dingin. Jika mulutmu bisa mengeluarkan omong kosong tanpa pandang bulu, apa salahnya aku memukulmu? Suara Kalila terdengar dingin dan penuh amarah. Dengarkan aku baik-baik, jika kau berani menyentuh anakku, aku akan memastikan kau menghabiskan seluruh hidupmu merindukan Trevin, dan tetap menjadi simpanan yang dilupakan dan terbuang. Saat ini saja, Trevin masih memohon padaku agar kembali padanya. Soraya menggigil, air mata mengalir di pipinya, entah karena sakit atau ketakutan. Dasar jalang, kau bermimpi, tidak mungkin Trevin kembali padamu. Soraya berteriak, Kalila mencibir, aku bermimpi, kalau kau tidak percaya, tanya saja langsung pada Trevin. Mungkin kaulah yang sedang bermimpi, berharap dia akan menikahimu. Soraya yang terbakar amarah tiba-tiba melompat, berusaha mencakar wajah Kalila. Namun Kalila lebih sigap, menangkap tangan Soraya, meremasnya, lalu mendorongnya ke belakang. Soraya tidak menyerah, kembali menyerang, membuat keduanya terlibat dalam perkelahian sengit. Namun amarah Kalila jauh lebih membara. Dengan satu dorongan kuat, ia menjatuhkan Soraya ke tanah lalu menindihnya. Tanpa ragu, ia menghujani Soraya dengan pukulan bertubi-tubi. Setelah merasa cukup, Kalila berdiri dan menendang Soraya ke samping. Ia mendengus sambil berkata, anjing yang baik tahu kapan harus menyingkir, merasa kelelahan. Seharusnya saat ini ia sedang menikmati sarapannya, bukan membuang waktu dengan wanita seperti Soraya. Namun setidaknya ia mendapatkan kepuasan dari pertukaran ini. Saat berbalik untuk pergi, ia melontarkan satu pukulan terakhir dengan kata-katanya. Kalau Trevin benar-benar peduli padamu, kenapa dia tidak menikahimu? Mungkin kau hanya tempat pelampiasannya. Itu bukan cinta, tapi anehnya kau merasa begitu penting. Soraya masih tergeletak di lantai,
sementara Kalila berjalan santai menuju dapur. Melihat ada mie udang di panci, ia tersenyum kecil dan mulai menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri. Namun seperti yang sudah diduganya, Soraya tidak akan tinggal diam. Wanita itu pasti sudah melapor pada Trevin dengan air mata buaya. Benar saja, saat Kalila baru saja duduk untuk menikmati sarapannya, teleponnya berdering, menarik napas dalam sebelum mengangkatnya. "Halo, apakah kau memukulnya?" Suara Trevin terdengar di seberang telepon, dingin dan penuh tekanan. Kalila menahan senyum pahit sebelum menjawab, "Ya." "Kalila, kau tahu dia punya penyakit jantung. Kenapa kau selalu seperti ini?" Trevin terdengar frustrasi. Kalila mengangkat alis. "Oh, jadi dia sudah mati. Aku turut prihatin. Tapi aku sedang hamil, dan kau tahu, wanita hamil memang temperamental. Lagi pula dialah yang memancing emosiku." Trevin terdiam sejenak, menahan amarahnya. "Jadi kau memukul Soraya hanya karena itu?" Kalila tertawa pelan. "Haruskah aku punya alasan lain? Lagi pula dia baik-baik saja. Jika dia masih sempat meneleponmu dan mengeluh, itu berarti dia masih cukup kuat untuk bicara." Trevin terdengar semakin kesal. "Kalila, tidak bisakah kau bersikap lebih baik padanya? Apa kau benar-benar berpikir aku akan terus menoleransimu?" Kata-kata Trevin menusuk hati Kalila. Dulu, pria itu tidak pernah secara langsung mengatakan hal seperti ini. Hanya tersirat dalam tindakannya. Namun, sekarang ia mengatakannya dengan jelas. Air mata menggenang di sudut mata Kalila, tapi ia segera menyekanya, tidak akan menunjukkan kelemahannya. "Trevin, kalau begitu lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Itu akan lebih baik untuk semua orang." Di ujung telepon, hanya ada keheningan. Kalila menunggu, tetapi satu-satunya jawaban yang keluar dari mulut Trevin hanyalah kalimat dingin. "Kita akan bicara saat aku kembali." "Tidak," jawab Kalila tegas sebelum menutup telepon. Tidak ada lagi yang perlu ia katakan pada Trevin. Apalagi yang ingin pria itu katakan padanya. Ia tahu Trevin hanya ingin memarahinya karena memukul kekasihnya seperti yang selalu ia lakukan. Bukan karena ia enggan menjelaskan, tapi untuk apa menjelaskan sesuatu yang tidak akan pernah dipercaya. Kalila duduk di ruang tamu dan menghabiskan sarapannya. Rumah terasa terlalu sunyi untuk ditinggali, jadi ia menyalakan TV dan memilih acara komedi secara acak untuk ditonton. Biasanya ia akan tertawa terbahak-bahak melihat alur cerita konyol seperti itu, tetapi sekarang, bahkan menarik sudut bibirnya pun terasa sulit. Ia menyentuh wajahnya. Sejak kapan ia kehilangan kemampuannya untuk tersenyum atau tertawa begitu saja? Sementara itu, Soraya tetap bersembunyi di kamarnya. Bahkan setelah waktu berlalu, meski Kalila sudah lelah menonton TV dan akhirnya menuju ke lantai atas, ia tidak melihat tanda-tanda keberadaan wanita itu. Saat berjalan melewati lorong, pandangan Kalila sekilas tertuju pada pintu kamar Soraya. Pikirannya melayang ke sifat asli wanita itu. Wajah aslinya yang disembunyikan dari semua orang. Soraya selalu berpura-pura menjadi wanita muda yang baik, lembut, dan polos. Namun di balik topeng itu, ia hanyalah gadis kekanak-kanakan, egois, dan posesif. Ia memperlakukan Trevin seperti mainan favorit yang tidak boleh disentuh siapapun. Kalila yakin Soraya tidak benar-benar mencintai Trevin. Yang ia inginkan hanyalah memiliki pria itu sepenuhnya, memastikan tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Dan Kalila, sebagai masa lalu yang masih memiliki hubungan dengan Trevin, adalah ancaman terbesar baginya. Soraya pun mulai menyusun rencana. Menggunakan segala cara untuk merusak ikatan Trevin dan Kalila. Menanam benih keraguan di hati pria itu, sampai akhirnya mereka semakin menjauh. Kalila menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya lagi memikirkan semua itu. Ia menghela napas dan berjalan melewati kamar Soraya tanpa berhenti. Soraya mengurung diri di dalam seperti anak kecil yang bersembunyi setelah dihukum. Kalila berharap dua tamparan yang ia berikan tadi bisa menjadi pelajaran. Akan lebih baik jika Soraya menjaga jarak darinya. Namun, mengingat sifatnya yang suka mencari masalah, kecil kemungkinan hal itu terjadi. Kalila menghela napas panjang. Hari ini ia telah memukul Soraya, dan ia tahu betul wanita itu pasti akan melebih-lebihkan ceritanya saat melaporkannya pada Trevin. Saat kembali ke kamarnya, pandangannya tanpa sadar tertuju pada dinding kosong tempat foto pernikahan mereka dulu tergantung. Sesak langsung memenuhi dadanya. Ia tertawa kecil, menertawakan betapa konyolnya semuanya. Kalila lalu keluar ke balkon, ia duduk di kursi dan menarik napas dalam.
Udara segar seharusnya bisa sedikit meringankan perasaannya. Namun senyum tipis yang tumbuh di bibirnya segera pudar ketika ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di pipinya. Air mata. Ia tidak tahu kapan mulai menangis. Tapi rasanya begitu pahit. Hubungan Kalila dan Previn adalah kisah yang menyedihkan. Mereka berdua hanya bertahan pada sesuatu yang telah lama hilang. Seperti orang bodoh yang tetap berdiri di tempat yang sama, berharap keajaiban akan datang dan mengembalikan semuanya seperti semula. Kalila tertawa getir. Ia terlalu banyak berpikir. Tiba-tiba tenggorokannya terasa gatal. Ia mencoba berdeham untuk meredakannya, tetapi rasa gatal itu malah semakin menjadi. Batuk awalnya ringan, tetapi semakin lama semakin parah. Ia menutup mulut dengan telapak tangannya, tubuhnya terguncang hebat. Lalu, ia merasakan sesuatu yang basah. Saat menurunkan tangannya, matanya melebar. Cairan merah lengket menodai telapak tangannya. Darah. Sudah lama sejak terakhir kali ia mengalami ini. Namun kini saat hamil, tubuhnya semakin melemah. Rasa sakit menjalar dari perutnya. Dengan susah payah Kalila menyeret dirinya ke kamar mandi dan segera mencuci tangannya. Air yang mengalir membawa serta bercak darah, menghilangkannya seolah tidak pernah ada. Namun kenyataannya tetap sama, tubuhnya semakin lemah, dan ia tahu itu. Sekarang saat sedang mengandung, ia tidak diperbolehkan mengonsumsi obat apapun. Apalagi menjalani kemoterapi. Tapi ia tetap harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Hanya saja, ia tidak punya uang saat ini. Kalila kembali ke tempat tidur, berharap bisa beristirahat sebentar. Namun baru saja menutup matanya, suara mobil yang berhenti mendadak di halaman membuatnya terbangun. Dengan cepat ia duduk dan mengintip dari jendela. Seseorang turun dari mobil dan bergegas masuk ke rumah. Mata Kalila membelalak. Previn, ia tidak menyangka pria itu akan kembali sepagi ini. Bahkan saat ini belum masuk waktu makan siang. Apa yang terjadi? Pasti ada hubungannya dengan Soraya. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Kalila bangkit dari tempat tidur dan keluar dari kamarnya. Ia berdiri di lorong sambil menunggu. Tidak lama kemudian Previn muncul. Namun yang mengejutkan Kalila, pria itu bahkan tidak meliriknya. Ia langsung berjalan ke kamar Soraya dengan ekspresi penuh kecemasan. Kalila tertegun. Awalnya ia mengira Previn kembali karena ingin membela Soraya seperti yang selalu ia lakukan. Namun melihat wajah pria itu yang begitu cemas. Bukan itu alasannya. Hati Kalila tiba-tiba dipenuhi firasat buruk.